Anda kembali di Mentor Pagi Prime Time, masih bersama dengan Bang Willy dan Mas Gun-Gun untuk membahas Cawapres Anies nanti yang diperkirakan bisa mendongkrak elektabilitas jelang pendaftaran pada Oktober. Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun tadi Bang Willy sudah menyebutkan, bukan menyebutkan ya, menggoda-goda sebenarnya teaserin bisa soleh-soleh, bisa soleh-solehah gitu. Nah Pak Anies sudah pulang, dijemput oleh AHY dan di situ terlihat hubungan dekatnya begitu ya, bahkan diteriaki cawapres begitu. Tapi di sisi lain nama calon wakil presiden perempuan ada Yeni Wahid dan juga Khofifah juga disebutkan Mas Gun-Gun. Nah ini sebenarnya seberapa penting sih dua nama perempuan ini untuk mendongkrak suara Nahdliyin? Seberapa penting apa suara Nahdliyin di sini? Dan apakah representasi gender ini cukup penting untuk mendongkrak elektabilitas dari Anies Baswedan sendiri? Iya, kalau Mas Iqbal tadi kalau memerhatikan beberapa nilai tambah yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah mencakup apa yang tadi Mas Iqbal tanyakan, bahwa representasi misalnya perempuan dalam landscape politik elektoral itu penting sekali ya. Selain karena kuantitas jumlah pemilih perempuan itu memang signifikan ya, itu juga memang perlu kita mentradisikan, bahkan ini dalam beberapa hal tentu menjadi advokasi sebenarnya dari partai untuk menunjukkan bahwa posisi perempuan itu menjadi elemen penting ya dalam konteks politik Indonesia hari ini dan ke depan begitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ya, seperti misalnya Kamala Harris gitu ya di Amerika, atau misalnya Hillary, atau misalnya kita pernah punya Ibu Mega gitu ya. Itu kandidat itu tentu akan menjadi role model sebenarnya dalam konteks naiknya posisi politik perempuan dalam landscape politik Indonesia. Kemudian selain itu tentu secara teknis hubungannya dengan strategi ini juga bukan hal yang bisa dianggap sepele ya. Seperti misalnya Bu Hopipa punya portofolio sebagai kepala daerah, kemudian dia juga dalam banyak hal irisannya banyak merepresentasikan halayak kunci. Begitu juga Bu Yeni Wahid ya, itu merepresentasikan kelompok santri Nahdliyin begitu ya. Yang satu tentu terkait irisan dengan Gus Dur ya, kemudian Khofifah dengan Pak Tayat, dengan basis-basis halayak kunci NU begitu. Tetapi tentu juga penting mempertimbangkan elemen lain ya, bukan hanya soal gendernya, bukan hanya soal dia punya pengalaman di organisasi dan di daerah sebagai kepala daerah begitu, tapi juga potensi-potensi untuk penetrasi ke basis-basis kunci begitu. Contoh misalnya Bu Hopipa kan pernah menjadi kepala daerah di Jawa Timur begitu ya. Artinya memang salah satu potensi itu ada, yaitu area ya yang potensial, salah satu battleground dalam konteks politik elektoral di Indonesia begitu. Karena tadi saya sudah sebut misalnya potensi angka yang besar dari sisi jumlah pemilih sekitar 31 juta daftar pemilih di situ, sehingga kemudian potensi juga untuk dipertimbangkan ya. Oke, Mas Gun-Gun, tadi kalau bicara kandidat cawapresnya adalah role modelnya, tadi kan kita singgung soal perempuan. Gimana hitung-hitungannya kalau ini adalah ketua umum partai politik? Begini, soal ketua umum partai politik ini kan sudah dibincang lama, dan tentu semua ketum partai berkeinginan untuk menjadi cawapres. Masalahnya itu di antara partai-partai itu kerap kali mengunci. Misalnya ya, Pak AHY ketika misalnya berkeinginan menjadi cawapres begitu, Sandiaga Uno sekarang bisa disodorkan meskipun dia bukan ketua umum partai, dia disodorkan oleh salah satu partai, sebut aja P3. Pak Erick Thohir disodorkan oleh Partai Amanat Nasional misalnya begitu, Pak Erlangga oleh Golkar. Nah, sejarah 2019 tentu menjadi pelajaran berharga bahwa ada bottleneck di situ. Kerap kali tidak mudah mengurai sosok representasi partai tertentu untuk diterima oleh semua partai. Kenapa? Karena itu bicara soal kepentingan banyak hal. Contoh misalnya kepentingan efek ekor jas pada partai yang bersangkutan dalam konteks kontestasi di pemilu legislatif. Belum lagi misalnya bicara soal kepentingan jangka panjang partai dalam konteks power sharing dan lain-lain. Nah, tentu ya semua partai berkeinginan menempatkan kader terbaiknya di posisi. Tapi kalau berbicara tidak mudah untuk mengurai, tapi yang lebih mudah terlihat ini adalah hubungan baik antara AHY dengan Anies Baswedan. Dalam beberapa kali pertemuan mereka selalu ada cukup akrab.
bahkan mengantar dan menjemput ibadah haji Anies Baswedan. Nah, apakah Bang Willy ini AHY akan bisa dibilang kandidat terkuat kalau yang kita selalu lihat dari hubungan mereka berdua? Ya, namanya partai, salah satu partai pengusung, wajar lah ya. Kalau ya mengantar, menjemput. Yang sejauh ini kita lakukan adalah partai ini kan, koalisi perubahan ini menjadi sebuah, kalau tadi bicara role model yang paling penting dalam politik Indonesia kontemporer adalah bagaimana ada common consciousness, ada common concern lah, ada kesadaran bersama, ada yang kemudian ditunjukkan. Satu, Mas Anies bukan kader partai lalu kemudian diusung oleh 3 partai. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi konteks politik Indonesia yang kontemporer, global. Jadi ini kita bisa lihat dalam konteks cawapres bagaimana hal yang sama akan berlaku. Itu diserahkan kepada Mas Anies. Jadi Anies ini tidak hanya not only as a symbol of change gitu, tidak hanya simbol dari perubahan, tapi Anies adalah sebuah praktek maju dalam perpolitikan Indonesia kontemporer ya, di mana partai-partai menemukan sebuah exercise, sebuah praktek bagaimana meletakkan, kita ingin putra Indonesia yang terbaik kok yang memimpin ini, bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang apal-apal. Standar itu kemudian diletakkan secara bersama-sama, tidak saling kunci kiri dan kanan gitu ya. Nah, ini yang kemudian sejauh ini sudah disepakati bersama, terus sudah sampai di ujung di sini. Bagaimana ini sebenarnya ya, kami datang dengan satu tekad yang sudah bulat secara bersama-sama adalah perubahan yang disimbolkan oleh Anies Baswedan, dan wakilnya kita serahkan satu nama sudah dikantongi Anies Baswedan dan insya Allah nanti akan disampaikan. Baik, Bang Willy, kalau kita lihat dari yang disampaikan Bang Willy, optimismenya seperti apa kalau kita lihat merujuk pada hasil survei akhir-akhir ini, ternyata nama Anies Baswedan masih di urutan ketiga dibandingkan 2 kandidat capres lainnya. Nanti pada saat sudah ada nama cawapresnya, bagaimana optimismenya? Ya gini, kalau secara elektoral matematika itu kontribusi cawapres itu maksimal cuma 12%. Tentu kita harus kembali ke bab 1 pasal 1, episentrumnya adalah capresnya sendiri. Ya. Di sanalah kemudian kita jangan terjebak bahwasanya ini penting, sangat penting, tapi keliru menentukan apa ya. Cawapres penting tapi keliru menentukan cawapres itu jadi fatal ya. Maka kemudian kita harus benar-benar mempertimbangkan ini luar dalam, kiri kanan, depan belakang, kapan momentumnya. Itu yang kemudian ya ginilah, kita kan tidak di dalam ruang kosong berkontestasi ini. Toko sebelah aja belum ngapa-ngapain itu masih apa namanya, masih ada 10 nama gitu, yang ini masih maju mundur cantik gitu ya. Iya. Masa kita nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tahu-tahu nyelonong boy gitu, jangan. Ini kan bukan tapi toko sebelah kan malah yang selalu menunggu Mas. Ya. Anies yang pertama ngumumkan cawapres gitu. Semoga nanti tidak. Nggak ada juga kewajiban itu. Artinya apa? Anies saya katakan tadi adalah capres pertama yang dideklarasikan sebelum Prabowo dan Ganjar. Nah, sekarang jadi episenternya apa poin pentingnya kalau harus tetap capres ini, ya. Episenternya tetap capres sebagai symbol of change. Terima kasih Bang Willy, Mas Gun-Gun sudah bergabung dalam Metro Pagi Prime Time. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bang Willy, terima kasih Mas Gun-Gun.